Dimulai saja sekarang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, kita ketemu lagi dalam acara menjelaskan tentang neoplasma atau kanker ya. Neoplasma itu nama sama dengan kanker. Nah, itu ya. Neoplasma menurut definisi Willis yaitu massa abnormal jaringan yang pertumbuhannya berlebihan dan tidak terkoordinasi dengan pertumbuhan jaringan normal atau tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan pertumbuhan jaringan normal. Serta terus demikian walaupun rangsangan yang memicu perubahan tersebut telah berhenti. Maksudnya biasanya kanker ini kan disebabkan oleh karena rangsangan yang terus-menerus. Pada awalnya ya tidak terjadi kanker, tapi lama-lama kemudian menjadi bersifat kanker sel itu ya. Jadi yang menjadi kanker itu sesungguhnya sel yang tadinya terangsang terus-menerus, kemudian lambat laun dia akan berubah sifatnya menjadi sel kanker, yaitu pertumbuhannya menjadi tidak normal, tidak terkoordinasi atau tidak mengikuti pertumbuhan jaringan normal atau sel normal. Hal mendasar tentang asal neoplasma adalah hilangnya responsivitas terhadap faktor pengendali pertumbuhan yang normal. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pembelahan sel. Sel itu setelah membelah satu jadi dua, empat dan seterusnya. Itu diatur pertumbuhannya sehingga tidak melebihi normal besar dari organ itu. Maka ada yang sudah membelah, kemudian sampai di gen 1, kemudian masuk ke gen 0. Kemudian kalau ada yang mati, ya yang dari gen 0 ini masuk ke G1 lagi, tumbuh untuk menggantikan sel yang rusak atau yang mati. Itu. Ada juga yang hanya satu kali berkembang sampai dewasa, sampai mati tidak pernah berganti, tidak bisa diganti. Misalnya saja sel saraf, itu kalau sudah masuk ke gen 0 ya sudah sampai mati orang saraf itu ya hanya itu saja, rusak, tidak ada yang menggantikan. Sel neoplastik tersebut mengalami transformasi karena terus membelah diri dan tidak peduli terhadap pengaruh regulator yang mengendalikan pertumbuhan sel normal. Tidak memperdulikan pengaruh keseimbangan yang mengendalikan pertumbuhan sel normal. Saya itu kalau sudah dewasa, membelah dari anak atau dari janin, bahkan dari sigut itu terus berkembang membelah sampai sudah sesuai dengan pertumbuhan maksimal, biasanya sampai umur 18 tahun, itu tidak ada lagi sel yang tumbuh sesuai dengan waktu masih janin gitu ya, karena terkendali. Hanya kalau ada sel yang rusak, kemudian sel yang masih sehat menggantikan sel sehat, sel yang mati. Kemudian nanti kalau sudah cukup ya berhenti, tidak ada yang tumbuh lagi. Selain itu, neoplasma berperilaku seperti parasit. Selain tidak bisa dikendalikan, tumbuh terus, membelah seperti sel primordial atau sel yang masih muda itu. Neoplasma berperilaku seperti parasit dan bersaing dengan sel atau jaringan normal untuk memenuhi kebutuhan metaboliknya. Di sel neoplasma atau sel kanker ini ya memerlukan nutrien, memerlukan
oksigen dan sebagainya itu, sehingga merebut kebutuhan atau merebut nutrien jaringan normal. Karena sel neoplasma ini juga memerlukan senyawa-senyawa untuk kebutuhan metabolisme. Tumor mungkin tumbuh subur pada pasien yang kurus kering. Nah, ini manusia penderita itu sudah tidak ada sel-sel normal yang bisa berkembang, kalau tidak bisa menggantikan, akhirnya digantikan oleh sel kanker semua, sehingga orangnya kurus, tetapi kankernya tumbuh subur. Selain itu karena nutriennya direbut oleh sel-sel kanker, sehingga sel-sel normalnya tidak kebagian nutrien, akhirnya mengurus. Sampai tahap tertentu, neoplasma memiliki otonomi dan terus membesar tanpa bergantung pada lingkungan lokal dan status gizi pejamu. Jadi tidak lagi menghiraukan status gizi pejamu, walaupun pejamunya kurus, dia rebut saja nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan kanker. Sehingga saudara bisa melihat kalau orang yang sudah stadium akhir dari kanker itu kurus orangnya, sedangkan yang tumbuh subur itu kankernya. Semua neoplasma bergantung pada pejamu ini, terutama nutriennya ini untuk memenuhi kebutuhan gizi dan aliran darah. Jadi aliran darahnya dan termasuk gizinya juga dari pejamu atau penderita yang ketumpangan sel kanker itu. Neoplasma sering juga disebut sebagai tumor ganas. Tumor itu ya pembesaran. Gejala-gejala radang kemarin ada, salah satunya tumor membengkak. Neoplasma ini membengkak atau membesar. Nah, ilmu yang mempelajari tentang tumor atau tentang kanker itu namanya onkologi. Onko itu tumor, logos itu ilmu. Semua ilmu pasti berakhir dengan logi, parasitologi, ya, ilmu yang mempelajari tentang parasit, biologi, ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Ada tumor jinak yang namanya benigna, tumor benigna. Benigna ini tumor jinak. Dan tumor ganas atau maligna. Nah, tumor ganas ini disebut kanker atau kanker. Tapi bacanya kanker itu. Tumor jinak atau benigna bila gambaran mikroskopik dan makroskopiknya dianggap relatif tidak berbahaya. Maksudnya gambaran mikroskopis itu kalau kanker itu diambil sebagian kecil atau dibiopsi, kemudian dibuat sediaan lah ya, itu dilihat di bawah mikroskop, jadi diiris tipis sekali, ada tekniknya itu, dibuat, kemudian diperiksa di bawah mikroskop, tampak di situ barang sel-selnya masih relatif belum berbahaya, itu pertumbuhannya masih belum cepat. Ya, kan, bahaya itu karena pertumbuhannya masih belum secepat tumor yang ganas sekali. Bila gambaran mikroskopis itu kalau dilihat di bawah mikroskop dengan membuat sediaan jaringan yang tipis, dan mikroskopis itu kalau lihat semua organnya mengisyaratkan bahwa tumor tersebut akan terlokalisasi, artinya di tempat itu saja tumbuhnya, tidak menyebar ke seluruh tubuh, aliran darah atau aliran pembuluh limfe, aliran limfe. Tubuhnya hanya setempat saja, tidak menyebar ke tempat lain. Itu berarti tumor jinak. Umumnya dapat dikeluarkan dengan tindakan bedah lokal. Pasien umumnya selamat. Yang masih jinak itu.
perlu dicatat bahwa tumor jinak dapat menimbulkan kelainan yang kadang tumor jinak menimbulkan penyakit serius. Kalau misalnya saja tumor jinak itu di otak, nah, walaupun jinak tapi kalau di otak akan mendesak sel otak. Atau misalnya saja di sini ada contohnya. Tumor ganas dulu sekarang. Tumor ganas atau maligna. Nah, maligna ini artinya tumor ganas atau kanker. Ini tulis saya sekarang saya buat tulisan dengan huruf K, kanker, karena memang bacaan tadi itu kanker itu bacanya kanker. Tumor melekat erat ke semua permukaan yang dipijaknya, seperti seekor kepiting. Jadi punya kaki-kaki yang masuk ke jaringan sekitarnya. Ganas menunjukkan bahwa lesi atau kecacatan itu dapat menyerbu dan merusak struktur di dekatnya. Jadi kanker itu, sel kanker itu dapat menyerbu dan merusak struktur di dekatnya dan menyebar ke tempat yang jauh. Jadi sel kanker yang menyebar ke tempat yang jauh itu istilahnya metastasis. Sel kanker pindah ke tempat yang jauh yang bisa menyebabkan kematian. Nah, itu ya. Serta menyebabkan kematian. Sebagian ditemukan secara dini itu masuk awal, baru terjadi awal, dan berhasil dihilangkan. Ya, kalau sudah tahu akan menjadi ganas, itu namanya penemuan dini. Awal belum sampai menyebar itu berarti masih termasuk penemuan kanker secara dini. Itu bisa dihilangkan. Kemudian metabolisme sel neoplasma. Ini metabolisme sel neoplasma ya. Itu ya sesungguhnya ya mirip dengan sel normal. Sumber energi. Sel neoplasma mendapat energi dari glikolisis anaerob. Nah, jadi glikolisis itu ada dua macam. Yang satu anaerob, ini berarti tidak memerlukan oksigen. Yang satu lagi glikolisis aerob. Disebutkan sel neoplasma mendapat energi dari glikolisis anaerob karena kemampuan sel untuk oksidasi berkurang. Kemampuan sel melakukan oksidasi ini kan berkurang untuk sel neoplasma. Walau punya enzim lengkap untuk oksidasi, kemampuannya kurang. Enzimnya lengkap tapi barangkali kuantitasnya kurang karena aktivitas enzim kan tergantung dari konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim ini yang penting. Konsentrasinya atau kadarnya atau jumlahnya kurang, lengkap semua ada tapi kurang jumlahnya ya aktivitasnya kurang. Sehingga kemampuan untuk oksidasi berkurang. Yang melakukan atau oksidasi ini sel enzim-enzim untuk pernapasan ya. Ada enzim pernapasan itu ada pada membran bagian dalam dari mitokondria. Mitokondria punya dua membran luar dan membran dalamnya. Dalam membran dalam bagian dalam itu terdapat rantai pernapasan yang terkenal dengan nama kelompok sitokrom oksidasi. Kelompok sitokrom. Nah, di situ ini enzim-enzim sitokrom ini yang jumlahnya kurang untuk sel kanker. Berbeda dengan sel jaringan normal yang susunan enzimnya berbeda-beda, maka susunan enzim semua sel neoplasma ialah lebih kurang sama.
sama uniform seperti orang sel jaringan normal, jumlahnya atau kuantitasnya kurang. Susunan enzim. Sel normal lebih mengutamakan melakukan fungsi yang menghasilkan energi dengan jalan katabolisme. Katabolisme itu artinya perombakan daripada pembiakan yang membutuhkan energi. Ini kalau sel membelah ini tidak menghasilkan energi, tapi memerlukan energi atau membutuhkan energi. Pembiakan ini memerlukan energi berarti untuk anabolisme, untuk sintesis. Itu sintesis zat-zat yang digunakan untuk membelah itu atau pembiakan sel kanker. Sel neoplasma lebih mengutamakan pembiakan daripada melakukan fungsinya, jadi membelah ini. Sehingga susunan enzim untuk katabolisme menjadi tidak penting. Yang penting itu melakukan pembiakan atau pembelahan sel. Karena itu susunan enzim sel-sel neoplasma adalah uniform. Ya, uniform kemudian C. Competitive struggle. Jaringan yang tumbuh memerlukan bahan-bahan untuk membentuk protoplasma dan energi untuk tujuan tersebut. Kemudian sel-sel neoplasma agaknya diberikan prioritas untuk mendapat asam-asam amino, sehingga sel-sel tubuh lainnya akan mengalami kekurangan ini. Karena direbut oleh sel-sel neoplasma atau sel kanker. Jaringan normal jadi menjadi kekurangan. Ini dapat menerangkan mengapa penderita tumor ganas pada stadium akhir mengalami kateksia. Kateksia itu artinya kurus atau mengurus. Jadi saya katakan pada stadium akhir penderita kanker itu biasanya tubuhnya kurus. Karena itu kebutuhan energi itu digunakan untuk pertumbuhan sel kanker. Sel normalnya terus tidak kebagian, akhirnya mengurus. Nah, ini sifat-sifat neoplasma atau sifat-sifat sel-sel kanker. Sel neoplasma mengalami transformasi oleh karena mereka terus-menerus membelah. Neoplasma proliferasinya berlangsung terus meskipun rangsang yang memulainya telah hilang. Ya, walaupun sudah dihilangkan rangsangannya, terus-menerus masih tumbuh. Proliferasi demikian disebut proliferasi neoplastik. Kalau yang sel normal juga mengalami proliferasi, tapi proliferasinya sel normal. Ini proliferasinya sel kanker yang mempunyai sifat progresif, tumbuh dan berkembang terus, tidak bertujuan, tidak memperdulikan jaringan sekitarnya, dan tidak ada hubungan dengan kebutuhan tubuh yang bersifat parasitik, dan artinya merugikan penderita parasit. Kemudian sel neoplasma bersifat parasitik dan pesaing sel. Jadi hidupnya bersaing dengan sel tubuh normal atas kebutuhan metabolismenya pada penderita yang berada dalam keadaan lemah. Penderita jadi makin lama makin lemah. Kalau masih awal ya belum nampak, tapi kalau sudah mendekati stadium akhir, kemudian tubuh orang tersebut menjadi mengurus dan lemah.
Neoplasma bersifat otonom karena ukurannya meningkat terus. Proliferasi neoplastik menimbulkan massa neoplasma. Massa itu ya jaringan. Menimbulkan pembengkakan atau benjolan pada jaringan tubuh yang membentuk tumor. Selain itu, sifat lainnya tumbuh aktif, otonom, parasitif. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di atas, sebenarnya parasitif, otonom, dan tumbuh aktif ini. Dan yang terakhir tidak berguna untuk ini fungsi dari tubuh normal. Pengertian. Nah, ini ada beberapa pengertian kalau kita mau belajar tentang kanker, ada beberapa pengertian. Diferensiasi itu derajat kemiripan sel tumor, keparenkim tumor, diferensiasi. Ya, tidak sebenarnya antara sel satu dan sel lain atau dengan sel normal itu tidak mirip. Derajat kemiripan. Ada sekian persen berubah, sekian persen berubah. Ini kalau ahli patologi anatomi tahu ini. Oh, tingkatan ini masih belum ganas. Oh, tingkatan sel yang begini ini sudah mengarah ke ganas. Itu tahu kalau ahli patologi anatomi yang sering dibuat sediaan untuk diperiksa jaringan itu. Proliferasi neoplastik menyebabkan penyimpangan bentuk. Jadi penyimpangan bentuk atau susunan dan dari sel tumor maksudnya. Susunan dari sel tumor itu bentuknya mungkin agak membesar sedikit atau bahkan ada yang mengecil tapi banyak jumlahnya. Proliferasi. Berarti ada proliferasi neoplastik, ada diferensiasi sel-sel neoplastik. Menyebabkan sel tumor tidak mirip dengan sel dewasa. Jadi kalau ahli patologi anatomi juga tahu ini, oh ini untuk sel kanker, sel yang akan menjadi kanker juga tahu. Sel normal yang nanti akan menjadi sel kanker tahu kalau patologi anatomi. Menyebabkan sel tumor tidak mirip dengan sel dewasa normal jaringan asalnya. Tumor yang berdiferensiasi baik terdiri atas sel-sel yang menyerupai sel dewasa. Jadi makin tidak ganas itu menyerupai sel normal. Tapi semakin ganas sel kanker sama sekali tidak mirip lagi dengan sel normal. Betul ya. Ya, sel tumor yang berdiferensiasi baik itu terdiri atas sel-sel yang menyerupai sel dewasa, bentuknya masih seperti sel dewasa, cuma fungsinya sudah mulai menurun. Tumor berdiferensiasi buruk atau tidak berdiferensiasi menunjukkan gambaran sel primitif, sel asal dulu waktu kita masih janin, masih embrio malahan, gitu ya. Sel yang itu ya, sel yang masih primitif itu dan tidak memiliki sifat sel dewasa normal. Semua tumor jinak umumnya berdiferensiasi baik. Kalau jinak itu masih baik, diferensiasinya masih baik, masih menyerupai sel normal. Tapi kalau makin ganas, terus tampak tidak sama. Sel tumor ganas berkisar dari yang berdiferensiasi baik sampai kepada yang tidak berdiferensiasi. Yang tidak berdiferensiasi berarti menyerupai sel asal tubuh kita, itu sel telur yang dibuai oleh sperma, itu sel asal. Belum mengalami diferensiasi itu. Pada awal-awal minggu pertama atau hari-hari pertama, kedua, ketiga dari sigut itu masih sel primitif, belum mengalami diferensiasi. Tapi lama-lama kemudian mengalami diferensiasi menjadi sel lapisan lapisan tengah, lapisan pinggir.
tumor ganas yang terdiri dari sel-sel yang tidak berdiferensiasi disebut anaplasti. Sel anaplastik ini sel yang tidak mengalami diferensiasi, masih primordial benar, primitif ya. Anaplasia ditentukan oleh sejumlah perubahan gambaran morfologik dan perubahan sifat. Jadi anaplasia ini bisa kita lihat dengan gambaran bentuknya. Morfologi itu gambaran bentuk sel, biasanya mendekati oval atau bulat atau oval, seperti telur pak, oval ya. Dan perubahan sifat. Anaplasia terkandung dua jenis kelainan organisasi. Satu, kelainan organisasi sitologik, dan yang kedua, kelainan organisasi posisi. Dalam selnya ini, terdapat organela kan ada apa namanya, mitokondria, ada apoptosisi, ada endoplasmik, ada lisosom dan sebagainya itu. Nah, itu posisinya sudah tidak normal lagi, tidak pada tempatnya. Dan kelainan organisasi posisi, bisa miring atau biasanya harusnya tegak lurus ke atas, sel-sel kubus itu menjadi sel yang miring atau bentuknya tidak kubus lagi. Anaplasia sitologik, pleomorfi, ya, yang sitologik tadi itu yang atas itu ya, organisasi sitologi juga. Pleomorfi yaitu beraneka ragam bentuk dan ukuran inti sel normal. Di inti sel ini juga termasuk apa namanya, organela subseluler, sama seperti apa namanya, sama seperti aparatus Golgi, mitokondria, termasuk nukleusnya ini adalah organela subseluler. Nah, biasanya yang dilihat itu intinya. Kalau organela yang lain kan ada yang kemudian hilang. Itu. Dan melihatnya juga sulit, tapi yang paling mudah melihatnya itu nukleusnya. Di nukleus termasuk salah satu organela subseluler. Yang kita lihat inti sel tumor. Sel tumor berukuran besar dan kecil dengan bentuk yang bermacam-macam. Mengandung banyak DNA sehingga tampak lebih gelap. DNA kan dalam inti sel. Nah, dari inti sel tergambar lebih gelap. Atau nama lainnya hiperkromatik. Krom itu warna. Hiper lebih berwarna gelap. Karena ini DNA ini banyak mengambil cat yang bersifat basa, karena dia kan asam. DNA ini asam nukleat, jadi mengambil cat basa, yaitu apa namanya, hemaktosilin yang diambil, warnanya jadi gelap. Sesungguhnya bukan gelap, tapi biru kehitam-hitaman. Mengambil hemaktosilin lebih banyak. Karena DNA adalah asam mengambil zat yang bersifat basa. Anaplasia posisional menunjukkan adanya gangguan hubungan antara sel tumor yang satu dengan yang lain yang terlihat dari perubahan struktur dan hubungan antar sel tumor yang abnormal. Letaknya dari sel satu dengan sel lain dari sel kanker itu tidak teratur. Tidak seperti sel normal. Sel normal kan teratur, berjejer-jejer atau berkeliling. Kalau ini tidak teratur. Sekarang derajat pertumbuhan yang A itu ini kopi lagi.
derajat pertumbuhan. Derajat pertumbuhan tumor ganas tergantung 3 hal, yaitu derajat pembelahan sel tumor, derajat kehancuran sel tumor, dan sifat elemen non-neoplastik pada tumor. Derajat pembelahan ini bagi sel-sel yang aktif membelah, sel tumor yang aktif membelah. Tetapi juga ada sel kanker yang kemudian mati karena mungkin tidak bagian nutrisi kan juga mati. Derajat kehancuran, kalau derajat kehancuran sama dengan derajat pembelahan, ini sel tumor tidak tumbuh. Karena yang membelah dengan yang hancur sama. Tapi kalau yang membelah lebih banyak daripada yang hancur, tumbuh terus gitu ya. Maksudnya gitu. Derajat pertumbuhan kanker ini tergantung ini derajat pertumbuhan sel kanker dan derajat kehancuran sel tumor atau kanker. Dan sifat elemen non-neoplastik, karena ada juga di situ di dalam jaringan kanker itu terdapat juga bagian-bagian yang bukan termasuk sel kanker, misalnya pembuluh darah. Di situ ada pembuluh darah juga di sel yang kumpulan pemasan kanker itu ada pembuluh darah, tapi pembuluh darahnya kan tidak ikut jadi kanker, tapi cuma mensuplai sel-sel kanker gitu. Jadi itu sifat elemen non-neoplastik pada tumor. Jadi 3 pertumbuhan ini. Kalau misalnya saja sel pembuluh darahnya kemudian dikurangi, mungkin banyak sel kanker yang hancur, mati karena kurang kebagian aliran darah itu. Aliran darah yang ke kanker itu. Jadi derajat pertumbuhan kanker ini tergantung juga itu. Derajat pembelahan, derajat kehancuran, dan sifat elemen non-neoplastik. Invasi lokal. Invasi itu artinya penyebaran, menyebar ke lokal. Mungkin dekat-dekat di situ, sekitar tumor. Tumor jinak biasanya tumbuh sebagai massa sel yang kohesif, artinya saling terikat atau saling melekat gitu ya. Dan ekspansif pada tempat asalnya, jadi hanya di situ-situ aja, tidak keluar. Dan tidak mempunyai kemampuan menginfiltrasi, tidak punya kemampuan invasi atau penyebaran ke tempat yang jauh. Karena tumbuh dan menekan perlahan-lahan, maka biasanya dibatasi jaringan ikat yang tertekan, disebut kapsul. Jadi pertumbuhannya ini lambat karena sesungguhnya sel jinak ini pertumbuhannya ke pusat pertumbuhan kanker itu tidak keluar. Ke pusat itu harus sentrifugal. Ya, tumbuhnya kanker itu sentrifugal ke akar, ke pusat sel kanker. Jadi membesarnya lambat. Nah, yang di luar ini hanya kedorong karena pusatnya padat. Terus di luarnya dari sel-sel massa kanker itu jaringan ikatnya membungkus kanker itu, sehingga mempunyai kapsul atau simpe yang memisahkan jaringan tumor dari jaringan sehat sekitarnya. Tumbuhnya sentrifugal, bukan sentripetal. Karena ada simpe, maka tumor jinak berbatasnya tegas. Tegasnya karena dibungkus kapsul itu, batasnya kapsul itu mudah digerakkan pada operasi. Tetapi tidak semua tumor jinak berkapsul. Ada tumor jinak yang tidak berkapsul, misalnya hemangioma. Hemangioma ini sel kanker dari pembuluh darah. Kita sebut hemangioma. Tumor ganas tumbuh progresif. Kalau yang ganas ini progresif, tumbuh terus, invasif, dan merusak jaringan sekitarnya.
basalnya tidak jelas dari jaringan sekitarnya. Karena dia infiltrasi ke samping keluar. Jadi ini yang sentripetal. Namun ekspansi lambat dari tumor ganas dan terdorong ke daerah jaringan sehat sekitarnya. Ekspansinya melambat tetapi terus-menerus progresif gitu. Pemeriksaan histologi massa yang tidak berkapsul, jadi tidak ada batas-batasnya jelas. Kalau yang jinak tadi ada batasnya kapsul jaringan ikat. Tidak berkapsul menunjukkan cabang-cabang invasi seperti kaki kepiting, jadi namanya menyebar ke kanan ke kiri. Gitu ya, saya kankernya tubuh kanan ke tubuh kiri seperti kaki kepiting, mentenggeram jaringan sehat sekitarnya. Tumor ganas invasif dan dapat menembus dinding dan alat tubuh berlumen. Nah ini bisa menembus berlumen atau rongga-rongga tubuh. Misalnya ada usus, dinding, pembuluh darah bisa kemasukan, saluran limpe, dan ruang perineural. Untuk peritoneum maksudnya. Perineural itu rongga-rongga dalam otak, ventricle. Pertumbuhan invasif menyebabkan reseksi pengeluaran tumor sangat sulit. Nah, kalau untuk memisahkan jaringan-jaringan normal sangat sulit ini, karena tumbuhnya kaki-kaki seperti kepiting itu, membersihkannya sampai di mana batasnya tidak kelihatan. Tapi kalau tumor jinak, ya kapsulnya aja diangkat, tumornya di dalamnya. Yang jinak ya, kalau yang ganas sukar sekali karena ada kaki-kaki yang menjulur-julur ke sekitar sela-sela sel jaringan normal. Nah, ini CA itu singkatan dari kanker ya. Pada kanker in situ, yaitu kanker pada serviks uteri. Serviks uteri itu leher rahim. Sel tumor menunjukkan tanda ganas tetapi belum menembus membran basal. Jadi masih di mukosa saja, lapis mukosa, belum menembus sampai membran basal dari lapis mukosa itu. Namanya kanker in situ pada serviks uteri. Tapi ini sudah menunjukkan keganasan maksudnya itu. Dan ini segera harus dilakukan terapi atau pengobatan. Tetapi dengan berjalannya waktu, sel tumor tersebut akan menembus membran basal. Artinya sel-sel basal dari lapisan mukosa. Karena biasanya organ ini kan terdiri dari lapis mukosa di permukaan, dalamnya, lapis otot, kemudian lapis jaringan ikat, serosa. 3 lapis biasanya. Yang di dalam itu khusus juga gitu, lapis mukosa namanya, lapis yang menghasilkan zat lendir itu ya. Lapis mukosa itu mempunyai dasar namanya membran basal yang selalu bisa membelah-belah. Terus ini sel-sel basal, sel atasnya terdorong ke permukaan, yang paling di luar itu keluar hilang. Seperti kulit kita juga gitu. Ada sel basalnya, yang di atas ini sudah sel yang sudah mati, lepas. Terus setiap hari diganti. Sel basalnya yang mengganti, kedorong ke permukaan. Lapis kedua itu biasanya otot, polos. Kemudian lapis luarnya itu jaringan ikat atau lapis rosa. Tetapi dengan berjalannya waktu, sel tumor tersebut akan menembus membran basal. Kalau sudah menembus membran basal, karena di bawahnya ini lapis otot bisa ke lapis otot terus. Nanti di situ banyak ada pembuluh darah masuk juga ke pembuluh darah atau juga pembuluh limfe. Masuk ke
saluran limpa atau saluran pembuluh darah. Kalau yang saluran limpa ini biasanya berhentinya sel kanker itu di kelenjarnya, kelenjar limpa. Sekarang metastasis atau penyebaran sel kanker. Tumor ganas menimbulkan metastasis, sedangkan tumor jinak tidak karena terbungkus kapsul tadi itu. Invasi sel kanker itu artinya memasuki sela-sela sel sehat gitu ya. Invasi sel kanker menunjukkan sel kanker menembus pembuluh darah juga bisa. Sel kanker ini bisa menembus jaringan normal sekitarnya, kemudian sampai ke pembuluh darah, pembuluh limpa, dan rongga tubuh, kemudian terjadi penyebaran. Nyebarnya itu lewat pembuluh limpa, pembuluh darah, apa ke rongga. Rongga itu kan biasanya terisi cairan. Rongga peritoneum isinya ya cairan peritoneum di situ, menyebarnya di situ. Beberapa perkecualian semua tumor ganas dapat bermetastasis. Kecuali ini glioma. Glioma itu tumor ganas sel glia. Sel glia itu ya sel jaringan ikat pada susunan saraf. Glioma atau sel ya. Dan kanker sel basal. Kanker sel basal ini biasanya tidak bermetastase, dan glioma juga gitu. Keduanya sangat invasif tetapi jarang bermetastasis. Kecualinya ya. Soalnya glioma dan sel basal dari semua lapis basal mukosa maupun kulit. Tumor ganas anaplastik lebih cepat timbul dan kemungkinan metastasenya lebih besar. Jadi yang sudah bersifat anaplastik. Untuk morfologinya sudah sangat primitif. Namun banyak kecualian. Tumor kecil berdiferensiasi baik, tumbuh lambat, kadang-kadang metastasisnya luas karena kecil, bisa langsung masuk ke pembuluh darah terus cepat menyebar karena kecil. Sebaliknya tumor tumbuh cepat tetap terlokalisir untuk waktu bertahun-tahun, tidak metastasis. Yang biasanya tumornya lebih besar selnya. Nah, saudara bisa membayangkan kalau sel kecil kan bisa masuk ke sela-sela yang kecil aja bisa, tapi yang sel besar nyangkut di pori-pori bisa. Penyebaran jauh tumor dapat melalui 3 jalan. Jadi penyebaran atau metastasis itu bisa melalui 3 jalan. Satu, penyebaran ke dalam rongga tubuh, yaitu dengan menempatkan sel tumor pada permukaan peritoneum. Peritoneum itu lapis dalam maupun lapis luar. Ada peritoneum kan ada 2 lapis. Lapis dalam yang lapis yang membungkus organ-organ dalam perut, itu namanya peritoneum viscerale. Tapi kemudian lapis yang menutupi dinding rongga perut, nah ini peritoneum yang parietale, gitu ya. Peritoneum parietale itu lapis selaput yang membungkus dinding perut bagian dalam. Kita bisa membayangkan kan perut kita kan punya dinding bagian dalam ini, dinding perut bagian dalam ini dilapisi peritoneum parietale, kemudian peritoneum itu kan meneruskan ke belakang, kemudian melengkung, melengkung ke tengah, membungkus organ-organ dalam perut, usus,
limpa, hati ini dibungkus peritoneum. Nah, yang nempel pada hati, menempel pada usus, menempel pada pankreas, menempel pada lien ini namanya peritoneum viscerale. Gitu ya. Peritoneum pleural. Bisa juga kalau di rongga dada ada jantung, ya namanya perikardial. Kalau yang menempel pada paru-paru disebut pleura, gitu ya. Jadi sama-sama rongga pasti di dalamnya dilapisi oleh selaput. Selaput yang nempel pada dinding dada namanya pleura. Yang nempel pada jantung perikardial. Perikardial, pleura atau peritoneum pasti ada dua. Yang nempel pada paru-paru namanya pleura viscerale, yang nempel pada jantung namanya pleura perikardium viscerale, yang nempel pada usus namanya peritoneum viscerale. Kalau yang perut ya. Dan ruang subarachnoid. Nah, ruang subarachnoid ini yang melapisi atau yang membungkus otak, gitu, yang membungkus otak itu ruang subarachnoid. Contohnya karsinoma ovarium. Nah, ovarium ini juga dibungkus seperti itu. Karsinoma ovarium, penyebaran peritoneal ke permukaan hati karena satu rongga dengan hati, dengan usus, atau organ-organ dalam abdomen yang lain. Jadi, tidak hanya hati aja, usus juga bisa nempel di usus, nempel di pankreas, limpa bisa, walaupun kankernya ada di ovarium. Dua, invasi pembuluh limpa. Jadi ini lewat pembuluh limpa, kanker jaringan tertentu menembus jaringan masuk ke pembuluh limpa. Ya. Terus ke kelenjar limpa atau limfonodi. Jadi kalau sudah masuk kapler pembuluh limpa, berhentinya sel kanker itu di limfonodi atau kelenjar limpa. Kelenjar getah bening regional, dan akhirnya bagian-bagian lain dari tubuh, dan merupakan penyebaran permulaan yang umum pada karsinoma. Karsinoma ini umumnya masuk ke jaringan limpa dulu atau pembuluh limpa dulu, karena pembuluh limpa ini ujung-ujungnya terbuka. Sudah masuk jaringan pasti masuk ke pembuluh limpa, lebih mudah di situ. Kalau pembuluh darah kan pembuluh yang tertutup, jadi lebih sulit. Lebih mudah ke pembuluh limpa karena pembuluh limpa ini ujung-ujungnya terbuka. Kapler-kapler limpa ini terbuka. Kalau kapler-kapler pembuluh darah tertutup, terus ke vena langsung ke jantung, ke arteri lagi, nanti di ujungnya kapiler, sambung itu vena dan pembuluh darah ini pembuluh yang tertutup. Kalau pembuluh limpa terbuka, kapler-kaplernya ini ujungnya terbuka. Dan ke kelenjar limfonodi, kemudian sampai limfonodi regional, dan akhirnya juga akan masuk ke pembuluh darah yaitu vena subclavia kanan maupun kiri. Karena cairan limpa ini masuknya juga ke pembuluh darah. Kanker payudara menyebar ke kelenjar getah bening aksila atau ketiak, gitu ya. Regionalnya payudara itu di kelenjar getah bening aksila atau di mamaria interna. Ada di dalam rongga dada itu ada kelenjar mamaria interna. Kelenjar getah bening pada sisi metastasis sering membesar. Jadi pembesarannya kelenjar getah bening ini di daerah ketiak kalau kanker payudara. Kalau yang menderita payudara, kanker payudara sering kok dilihat saja ketiaknya ada benjolan-benjolan. Tidak. Kalau benjolan-benjolan ada berarti sudah metastase kelenjar getah bening di daerah aksila. Kalau di situ belum ada, mungkin belum metastase, masih di lokal mami saja.
penyebaran hematogen itu artinya penyebaran lewat pembuluh darah. Hema itu darah. Misalnya saja khusus pada fokus pada sarkoma. Sarkoma ini sel kanker pada otot, jaringan otot atau jaringan ikat. Ya. Tapi juga merupakan jalan yang disukai karsinoma tertentu, misalnya ginjal. Karena dindingnya tipis, maka vena lebih sering diinvasi tumor daripada arteri. Masuk ke vena, langsung ke jantung, langsung nanti juga akhirnya menyebar lewat arteri. Paru dan hati adalah tempat yang sering terkena penyebaran hematogen. Jadi kanker paru-paru, kanker hati ini penyebarannya cepat karena penyebarannya melalui hematogen. Karena menerima aliran vena dan sistemik. Jadi kan hati kan ada saluran ke vena porta. Vena porta itu vena. Jadi itu mendapatkan aliran vena dari vena porta. Paru-paru juga mendapatkan darah balik dari ventrikel kanan. Ventrikel kanan itu darah dari vena cava inferior, superior masuk ke atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan, kemudian ke arteria pulmonalis masuk ke pulmo. Jadi darahnya dari vena sesungguhnya, vena cava inferior, superior. Masuk ke atrium kanan, masuk ke ventrikel kanan, ke arteria pulmonalis, masuk ke pulmo atau paru-paru. Paru dan hati adalah tempat yang sering terkena penyebaran hematogen. Kalau di paru-paru kan kemudian kapiler, nah, nyangkut di situ. Di hati juga gitu, kanker usus, vena porta, sampai di hati jadi kapiler lagi. Nah, nyangkut di situ. Paru dan hati adalah tempat yang sering terkena penyebaran hematogen karena menerima aliran darah vena. Hati menerima vena porta, paru-paru menerima arteria pulmonalis. Ya, walaupun namanya arteria, tapi itu sesungguhnya darahnya dari vena ya. Saya perlu tahu itu. Nah, yang namanya arteria pulmonalis karena meninggalkan darah ini meninggalkan jantung namanya, maka namanya arteria, darahnya kotor itu. Belum dibersihkan dari vena cava inferior dan posterior kan masuknya ke atrium kanan, darah kotor itu, darah balik. Masuk ke ventrikel kanan juga darah balik itu belum dibersihkan. Masuk ke arteria pulmonalis, nah, walaupun namanya arteria tapi isinya darah kotor yang belum dibersihkan dari CO2. Masuk paru-paru baru ngambil oksigen di situ. Nah, kemudian masuk ke jantung kan vena namanya, walaupun vena pulmonalis namanya, tapi itu darahnya sesungguhnya bersih. Karena istilah vena sama arteri itu dihitungnya dari jantung. Kalau meninggalkan jantung, itu namanya arteri. Kalau datang ke jantung, balik ke jantung, vena. Walaupun itu darah kotor, kalau dari jantung, arteri, pulmonalis. Walaupun itu darahnya sudah bersih, tapi kan mau ke jantung. Namanya vena pulmonalis. Tempat lain yang sering terkena penyebaran hematogen adalah otak dan tulang belakang. Ruas-ruas vertebra atau ruas tulang belakang. Selesai. Waktunya masih ada ini sesungguhnya. Nanti ini saudara buat pertanyaan ya. Buat pertanyaan. Baik, Pak. Seperti biasanya satu kelompok 3 pertanyaan yang belum tahu sama sekali tentang apa namanya itu, tentang neoplasma. Saya sekarang karena masih ada waktu, ini baru jam 9.16, saya teruskan satu lagi yaitu tentang shock. Nah, penting juga tahu nih shock. Dulu saya panggil. Nah, ini shock anafilaksis ya. Terlihat enggak shock anafilaksis ini? Sudah melihat ini belum? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. ya. Saya tambah ini karena ini baru jam 9.20. Sampai jam 10 ya nanti kita.
Shock anafilaktik ini sering terjadi. Meninggal orangnya biasanya disuntik obat langsung meninggal. Nah, karena menderita atau mengalami shock anafilaksis. Nah, ini perlu saudara tahu shock anafilaksis ya, ini anafilaksis. Reaksi anafilaksis dulu yang perlu saudara tahu itu. Reaksi anafilaksis yaitu sindrom klinis. Sindrom ini artinya kumpulan gejala klinik. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Sindrom klinik ya kumpulan gejala klinik akibat reaksi imunologi atau reaksi alergi. Jadi sebabnya alergi sesungguhnya orang itu. Sehingga ini kadang-kadang kiranya disuntik kok meninggal. Karena memang orang itu punya penyakit alergi ini. Sindrom klinik akibat reaksi imunologis atau reaksi alergi. Bersifat sistemik artinya seluruh tubuh, sistem itu seluruh tubuh, seluruh sistem kena. Ini ya, bersifat sistemik, cepat dan hebat yang dapat menyebabkan gangguan respirasi, gangguan pernapasan, gangguan sirkulasi pembuluh darah, sirkulasi darah, dan pencernaan serta kulit. Ini yang mengalami gangguan ini sering-seringnya itu respirasi, pernapasan, sirkulasi pembuluh darah atau sirkulasi darah bukan sirkulasi darah, aliran darah maksudnya ya. Kemudian sistem pencernaan dan kulit. Kulit ini biasanya menyangkut pembuluh darah juga, pembuluh darah kecil-kecil atau kapiler di kulit. Jika reaksi cukup hebat dapat menimbulkan shock yang disebut shock anafilaksis dan dapat berakibat fatal atau bisa meninggal, membawa maut. Timbulnya shock anafilaktik merupakan momok menakutkan, kan momok itu memedih itu yang menakutkan bagi petugas kesehatan. Ini momok kesehatan harus hati-hati kalau memberikan obat, terutama yang disuntikkan, terutama yang disuntikkan kan cepat masuk ke dalam peredaran darah, menyebar seluruh tubuh. Kalau dimakan kan lambat, usus dulu, kemudian diserap sedikit-sedikit, jadi lambat. Tapi kalau disuntikkan cepat, masuk darah langsung shock. Pertolongan cepat harus cepat dan tepat. Tanpa pertolongan cepat dan tepat, dapat timbulkan malapetaka yang berakibat ganda. 1, penderita dapat meninggal seketika. 2, dokter, perawat, bidan yang menolong itu dapat kena sanksi hukum sebagai kelalaian atau malpraktis. Nah, ini sering menakutkan itu karena dianggap dokter, perawat, bidan lalai. Nah, untuk mengatasi itu perlu tes kulit. Salah satu upaya guna menghindari kejadian ini. Nah, tes kulit dulu. Biasanya orang yang akan mendapatkan antibiotik, karena antibiotik ini sering menimbulkan shock anafilaksis ini. Antibiotik umumnya. Nah, tes kulit dulu. Kulitnya ditempel obat itu sedikit, kemudian nanti tunggu beberapa menit. Nah, tempatnya merah atau tidak itu yang ditetesi obat itu. Kalau merah berarti dia alergi obat itu. Ya, terus tidak jadi disuntikkan. Nah, ini harus dilakukan. Kalau tidak kan dianggap lalai. Makanya tidak bisa langsung dilakukan suntikan kalau antibiotik tes dulu. Tapi tak dapat diandalkan ini, walaupun sudah dilakukan tes kulit tidak dapat diandalkan sebab tes kulit negatif tidak menjamin 100% tidak timbul reaksi anafilaksis ini.
tapi bisa mengurangi kemungkinan kalau memang dia sangat alergi, tes kulit positif, terus tidak disuntikkan. Tapi kalau positif negatif itu hasilnya meragukan ini. Kalau saya ya tidak suntik aja kalau meragukan. Selain itu, tes kulit sendiri dapat menimbulkan shock. Nah ini, kalau yang dia sangat sensitif, walaupun dilakukan tes ditempel obat bisa shock. Nah itu, selain itu tes kulit sendiri dapat menimbulkan shock anafilaktik. Biasanya ini dilakukan suntikan juga, tapi sedikit sekali dilapis kulitnya saja, tidak sampai subkutis, tapi dilapis kulitnya, suntik sedikit sekali. Nanti jendolnya merah atau tidak, pas jendolannya itu agak merah-merah atau tidak. Tes kulit sendiri dapat menimbulkan shock anafilaktik pada penderita yang amat sensitif. Nah ini susahnya. Sehingga upaya menghindari timbulnya shock anafilaksis hampir tertutup bagi profesi kedokteran. Satu-satunya jalan bagaimana kita memberi pertolongan secara legiatis bila kejadian itu menimpa kita, kita siap-siap pertolongan itu. Diperlukan pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola shock anafilaktik. Jadi saya dulu juga pernah mengalami orang ini di waktu dokter jaga di rumah sakit Kartika pernah. Padahal cuma disuntik darah gini. Regel kan bukan antibiotik. Tapi kemudian memang di situ sudah tersedia obat-obat untuk mengatasi anafilaktik. Insiden ini artinya kecelakaan. Kecelakaan ini, kecelakaan shock anafilaktik ini 40 sampai 60% akibat gigitan serangga. Gigit serangga ini bisa shock anafilaktik. Terutama ini kalau jengking itu apa? Kalau jengking ini sering menyebabkan shock anafilaktik. Kalau jengking juga tahu kan saudara, kalau jengking yang insiden shock anafilaktik 40 sampai 60% akibat gigitan serangga. Jadi racun serangga ini sangat mudah menimbulkan anafilaksis. 20 sampai 40% akibat zat kontras radioaktif. Nah, ini kalau dilakukan pemeriksaan rongsen atau foto rongsen, tetapi diberi zat kontras. Nah, zat kontrasnya ini yang biasanya menimbulkan anafilaksis. Yang di bagian rongsen yang mau mengambil gambar rongsen tapi harus dilakukan kontras. Mengapa perlu diberikan zat kontras? Agar kanker yang mau difoto ini kelihatan, karena kanker itu radiolesen, nanti sama seperti jaringan normal, kalau difoto tidak kelihatan. Tapi kalau diberi zat kontras, kanker ini akan mengambil lebih banyak cat pokok zat kontras itu, sehingga kalau difoto kan tampak bayangan-bayangan kanker itu. Dan 10% atau 20% akibat pemberian obat antibiotik penisilin. Dulu penisilin, tapi sekarang ya antibiotik yang banyak lain, yang lainnya juga bisa. Penisilin dan antibiotik lainnya. Ya. Anafilaksis, penisilin maksudnya dengan derivat-derivatnya amoksisilin. Pakai silin-silin ini artinya turunan dari penisilin. Anafilaksis yang fatal kira-kira 4 kasus kematian dari 10 juta masyarakat per tahun. Ini insidennya ada 4 kasus kematian dari 10 juta masyarakat per tahun. 1 tahun ini, kalau ada 10 juta, ada 4 yang meninggal. Di USA, insiden reaksi alergi dan anafilaksis adalah 0,5% atau 5 dari 1000. 0,5 ya per 100 berarti 5 per 1000. Maksudnya gitu, atau 5 per mil. Dan 0,02%
per 10.000 kejadian. Sebagian besar kasus serius anafilaktik akibat pemberian antibiotik. Nah, itu antibiotik ya, penisilin dan bahan zat radiologis. Penisilin dengan turunan-turunannya, amoksisilin, yang pokoknya dengan akhiran silin-silin ini turunan dari penisilin. Kemudian penisilin merupakan penyebab kematian 100 dari 500 kematian akibat reaksi anafilaksis. Kalau ada anafilaksis 500 orang anafilaksis, 100 orang itu penyebabnya pemberian penisilin. Patologi itu kejadian, patofisiologi mekanisme terjadinya shock anafilaksis. Shocknya shock anafilaksis karena shock ini bukan hanya karena anafilaksis, ada shock kardiogenik, ya kan? Penyakit jantung yang menyebabkan shock. Ada 5 kalau tidak salah, saya lupa. Salah satunya shock anafilaksis, yang saya ingat shock kardiogenik, shock hipovolemik, ya, darahnya volumenya kurang juga bisa shock. Jantung, gagal jantung juga bisa shock. Reaksi anafilaksis timbul bila telah reaksi anafilaksis itu timbul bila terbentuk IgE, imunoglobulin. Ig itu imunoglobulin ya. Zat antibodi ini, antibodi kelas E. Antibodi itu ada 5 kelas. A, D, E, M, dan G. G. Gitu ya. Jadi ada 5 kelas. Itu ada salah satunya imunoglobulin E, kelas E. Bedanya itu hanya besar molekulnya saja. Paling ringan itu IgG atau IgG. Imunoglobulin kelas G. Paling ringan. Yang paling berat IgM, imunoglobulin M, 900.000 Dalton. Kalau G tadi itu 150.000 Dalton. Ya, reaksi anafilaksis timbul bila telah terbentuk imunoglobulin E spesifik terhadap alergen tertentu. Jadi, imunoglobulin itu antibodi tertentu. Antibodi nama umumnya antibodi. Struktur kimianya imunoglobulin. Jadi, suatu globulin yang terbentuk akibat respons sistem imun. Mana imunoglobulin termasuk globulin, globuler, protein globuler. Bentuk protein kan ada 3, albumin, globulin, dan fibrinogen. Albumin bentuknya tidak teratur, tidak tertentu, seperti cairan itu. Tempatnya bulat, ikut bulat. Tempatnya lonjong, lonjong. Tempatnya seperti cangkir. Globulin, globuler, bulat. Tapi ada yang kecil, ada yang besar, ada agak lonjong. Fibrinogen, fibriler itu seperti benang-benang. Benang-benang protein bentuknya benang-benang yang bisa menjaring eritrosit dari bekuan darah. Salah satunya itu fibrinogen. Tapi seperti fibrinogen misalnya saja itu saudara bisa lihat setiap hari itu sarang laba-laba itu protein itu protein fibriler itu sarang laba-laba itu. Fibriler itu proteinnya. Alergen atau antigen sama dengan yang disingkat AG masuk tubuh dapat melewati kulit atau bisa juga melalui selaput lendir atau mukosa. Mukosa itu selaput lendir. Bisa lewat sistem pernapasan. Sistem pernapasan kan juga mempunyai selaput lendir. Saluran pernapas makanan juga mempunyai selaput lendir. Dia harus memapar selaput lendir itu pada sel plasma. Jadi sel plasma ini
Ya, sel plasma ini adalah sel limfosit B. Nah, ya. Sel plasma termasuk tadi. Sel plasma ini nama lain dari sel limfosit atau limfosit B. Limfosit T dan limfosit B. Limfosit T ini nanti seluler. Limfosit B ini menghasilkan antibodi. Nah, antibodinya adalah kelas E. Kalau mekanisme seperti shock ini ya, dan menyebabkan terbentuknya antibodi kelas E spesifik untuk alergen tertentu. Misalnya saudara makan protein telur, ya bisa memapar permukaan mukosa ya kan? Terus ditangkap oleh sel plasma di situ. Sel plasmanya berespon membentuk antibodi kelas E. Ya, kalau nanti saudara lama-lama saudara jadi alergi nanti kalau saudara sudah mempunyai antibodi E ini. Kalau makan telur lagi bisa shock, misalnya gitu. Biasanya yang bersifat alergen itu protein ya, tapi bisa juga karbohidrat, bisa juga lipid. Tapi yang umum ini yang bersifat alergi itu protein. Imunoglobulin E yang spesifik, itu spesifik karena khas. Artinya ditujukan pada antigen apa gitu ya. Kalau telur ya imunoglobulinnya terhadap telur itu saja, tidak bisa untuk daging yang lain. Daging bisa. Kalau daging yang membuat imunoglobulin spesifik untuk daging. Imunoglobulin itu sifatnya, atau antibodi itu sifatnya spesifik, khas untuk antigen tertentu. Karena yang merangsang pembentukan imunoglobulin itu rangsangan dari antigen tertentu itu. Saudara divaksinasi COVID, nah saudara membuat antibodi khusus untuk COVID saja. Kalau masuk virus DAF ya bisa kena. Nah DAF tidak bisa untuk virus DAF kalau justru untuk vaksin COVID. Oh ya. Virus polio ya ada antipolio, antibodinya untuk polio saja. Spesifik. Ini kemudian terikat pada reseptor permukaan mastosit dan basofil. Nah ini ya, sel yang namanya basofil itu salah satu jenis sel darah putih. Sel darah putih ini ya, ingat sel darah putih SDP itu jenisnya banyak. Ada kelompok sel darah putih yang mempunyai granula. Dalam sel-selnya ini ada granula-granula. Termasuk di situ adalah neutrofil. Neutrofil itu sel darah putih, ya, yang punya granula, tapi mengambil cat karena kita bisa melihat membedakan neutrofil, basofil, eosinofil itu dengan mengecat. Dengan catnya namanya hematosilin eosin HE, cat itu ya. Kemudian ada yang bersifat mengambil asam dan basa, cat itu ya, cat itu ada dua sifat. Hematosilin sifatnya basa, eosin sifatnya asam. Jadi kalau mengambil dua-duanya secara seimbang, netral jadinya, maka namanya neutrofil, netral. Neutrofil menyerap zat basa dan asam secara seimbang. Mengambil hematosilin maupun eosin seimbang, netral. Tapi kalau yang namanya basofil, basa, basis, mengambil cat hematoksilin lebih banyak dia, basofil. Menyerap cat hematoksilin lebih banyak, maka namanya basofil. Kemudian kalau satu lagi eosinofil, yang mengambil cat eosin lebih banyak. Eosin itu asam. Ada tiga.
tiga jenis sel darah putih jenis granulosit itu ada tiga, neutrofil, basofil, eosinofil. Basofil ini nama sel yang masih berada di dalam darah. Karena mengambil darah kan, yang kita pakai pemeriksaan itu kan darah, bukan jaringan. Maka namanya basofil itu. Tapi basofil ini sel darah putih, jadi sehingga bisa bergerak masuk ke jaringan. Nah, kalau sudah di jaringan namanya ganti, bukan basofil. Namanya mastosit. Jadi mastosit dan basofil itu sama. Mastosit bisa dikatakan basofil jaringan. Kandungan dalam selnya ya sama, karena dua-duanya asalnya sama. Basofil asal masuk ke jaringan namanya mastosit. Jadi dia mempunyai reseptor permukaan. Di dalam membran selnya itu punya protein yang disebut reseptor permukaan. Itu ya, reseptor permukaan. Nah, reseptor permukaan ini bisa mengikat imunoglobulin E itu. Jadi sel basofil, mastosit mengikat imunoglobulin yang sudah dibuat oleh penderita itu. Ya, ikat. Kemudian kalau yang kena paparan kedua antigen itu, ya, paparan berikutnya itu artinya antigen masuk lagi ke tubuh itu, antigen ini otomatis akan terikat pada imunoglobulin E itu, E-nya besar harusnya. Karena sudah diikat mastosit atau basofil sehingga melekat pada imunoglobulin pada basofil atau mastosit, kan ya, sehingga memicu reaksi ikatan antigen antibodi, menyebabkan terlepasnya mediator. Jadi histamin ini sudah ada dalam sel mastosit maupun basofil, sudah ada di dalamnya. Dalam sel mastosit atau basofil ini ada histamin. Nah, kalau antibodi yang sudah diikat oleh mastosit tadi mengikat antigen, itu kemudian histamin dikeluarkan oleh sel mastosit atau sel basofil. Sehingga kalau ada histamin, histamin ini yang akan menimbulkan reaksi alergi. Histamin yang dikeluarkan oleh mastosit atau basofil ini yang menimbulkan reaksi alergi. Tapi mastosit bisa mengeluarkan histamin kalau dia sudah ditempeli antibodi. Walaupun ditempeli antibodi, kalau tidak kemasukan antigen lagi ya enggak histaminnya enggak dikeluarkan. Itu urutan-urutannya begitu. Selain histamin, antigen antibodi atau ikatan antigen antibodi juga memicu sintesis SRSA, singkatan dari slow reacting substance of anaphylactic. SRSA ini suatu senyawa kimia juga itu, ya. Dan degradasi dari asam arachidonat membran sel. Jadi, membran sel kita ini terdiri dari fosfolipid. Fosfolipid itu asam lemaknya adalah asam arachidonat. Gitu. Membran sel kan tersusun dari fosfolipid. Fosfolipid ini mempunyai susunan terdiri dari asam lemak arachidonat atau arachidonik gitu. Membran selnya. Kemudian akan melepaskan atau menghasilkan atau arachidonat ini kalau dioksidasi oleh enzim sikloksigenase, sikloksigenase akan menghasilkan leukotrien dan prostaglandin. Itu. Ini semuanya histamin, leukotrien, prostaglandin ini bisa menimbulkan reaksi anafilaksis.
reaksi mencapai puncak setelah 15 menit. Efek histamin, leukotrien, dan prostaglandin menyebabkan pembuluh darah dan otot polos bronkus akan timbul gejala pernafasan, sesak nafas, dan shock. Shocknya ini karena ada efek histamin, efek SRSA, dan prostaglandin. Shocknya anafilaksis ini karena ada efek dari histamin yang dikeluarkan oleh basofil atau mastosid, serta ada kerusakan dari membran sel yang menghasilkan leukotrien dan prostaglandin. Pada otot pernafasan ini menimbulkan bronkospasmus, bronkusnya menyempit, sesak nafas ini. Dan shock ini tekanan darahnya turun karena pembuluh darahnya melebar, kapiler-kapilernya melebar. Histamin ini efeknya akan melebarkan pembuluh darah. Ini ya, histamin terutama melalui R itu reseptor histamin, hanya ya histamin, reseptor histamin 1 dan reseptor histamin 2 pada permukaan saluran pembuluh darah lah dan pembuluh respirasi. Stimulasi pada RH1 menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Kan? Kalau bronkusnya spasmus dan spasmus arteria koroner. Stimulasi pada reseptor H2 menghasilkan dilatasi bronkus dan peningkatan mukus jalan nafas. Jadi ada dilatasi, ada spasme. Nah, tapi hasilnya spasme sesungguhnya. Dengan berlawan ini spasme bronkus, ini dilatasi bronkus. Yang satu menyempitkan, yang satu melebarkan. Tapi disertai dengan keluarnya lendir, yang menutup ya lendir ini. Nah ini sehingga tinggal menang mana ini H1 sama H2 pada saluran pernafasan. Kalau menang H1 ya sesak nafas nih, bronkusnya menyempit. Kalau H2 yang menang ya tidak ada sesak nafas. Tapi ada lendir juga. Nah itu susahnya. Melebar tapi ada lendir. Sehingga nafasnya tetap sesak. Gitu. Bisa meninggal ini. Tidak bisa bernafas. Gitu ya. Karena penuh bronkus atau saluran nafas penuh lendir. Kalau jadi bronkus kan tidak bisa dibatukkan. Kalau di trakea masih bisa dibatukkan. Nah ini rasio itu perbandingan H1 H2 jaringan menentukan efek akhir. Kalau menang H1 biasanya spasmus ada lendir keluar. Nah kayak ini. Ini rasio itu perbandingan 1 dan 2 itu menentukan efek akhirnya meninggal atau bisa terselamatkan. Aktivasi mastosid dan basofil menyebabkan juga respon bifasik dari siklik AMP intraseluler. Kalau ada kenaikan siklik AMP diikuti penurunan drastis sejalan dengan pelepasan mediator ke dalam cair ekstraseluler. Itu eksudat, cair ekstraseluler itu namanya eksudat, masuk ke jaringan. Kalau cairan masuk ke jaringan, cairan darah jadi menurun, volume darah menurun, tekanan darah turun, shock. Itu maksudnya gitu. Sebaliknya penurunan siklik GMP justru menghambat pelepasan mediator. Jadi kebalikan siklik AMP. Siklik itu artinya ya, lingkaran melingkar. Dia ada struktur adenosin monofosfat yang fosfatnya ini menyusun siklik. Kalau siklik GMP ini yang menyusun siklik juga fosfatnya itu. Guanosin monofosfat. Ya. GMP itu singkatan dari guanosin monofosfat. Kalau ATP adenosin monofosfat. Obat yang mencegah penurunan
CAMP intraseluler ternyata dapat menghilangkan gejala anafilaksis. Nah, ini. Kemudian obat antara lain ini katekolamin, ini kelompok adrenalin noradrenalin itu ya, meningkatkan sintesis AMP. Kemudian metilsantin, misalnya aminofilin menghambat degradasi siklik AMP. Mediator primer juga dapat menyebabkan rangkaian reaksi maupun reaksi mediator sekunder dari neutrofil, eosinofil, dan trombosit. Mediator 1 dan 2 menimbulkan perubahan patologis pada pembuluh darah dan pembekuan darah. Hemostasis itu pembekuan darah. Maksudnya ini bisa timbul bekuan-bekuan darah pada pembuluh darah atau dengan kata lain timbul disseminated intravascular coagulation, pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Normalnya tidak ada. Sebaliknya, obat yang dapat meningkatkan siklik GMP, misalnya obat kolinergik, dapat memperburuk keadaan karena dapat merangsang terlepasnya mediator. Ada lagi istilah reaksi anafilaktoid. Nah, kemarin sudah saya katakan kalau yang memakai nama oid itu menyerupai. Nah, jadi reaksi yang menyerupai anafilaksis itu ada. Bukan reaksi anafilaksis ini, tapi reaksi rematoid menyerupai reaksi anafilaksis. Reaksi yang menyebabkan timbulnya gejala dan keluhan yang sama dan dengan reaksi anafilaksis. Sama, tapi menyerupai lah ya. Tapi tanpa ada mekanisme ikatan antigen antibodi. Ya, ada juga yang orang yang seperti anafilaksis, tapi sesungguhnya tidak ada alergen masuk. Pelepasan mediator biokimiawi dari mastosit melalui mekanisme non-imunologik belum dapat diterangkan. Yang terakhir ini belum bisa diterangkan. Tiba-tiba mastosit kok mengeluarkan histamin misalnya. Belum bisa diterangkan. Dan yang sering timbul reaksi, yang sering menimbulkan reaksi anafilaktoid, misalnya saja ini kontras radioaktif, ya. Pionat ini narkoba, opiat itu, ukurarin, dextran maupun mantol. Ini semua bukan senyawa-senyawa alergen biasanya, tapi bisa menimbulkan reaksi yang menyerupai anafilaksis. Juga aspirin. Nah, ini obat aspirin itu obat yang anti sakit itu. Ini juga bisa menimbulkan reaksi yang menyerupai anafilaksis. NSAID itu singkatan dari non-steroid anti-inflammasi disease. Obat ini obat non steroid. Biasanya obat untuk radang, anti-inflamasi itu anti radang itu biasanya kan obat-obat steroid, kortison, prednison, itu bisa untuk mengobati radang. Tapi ini bukan itu, karena kalau prednison, kortison itu steroid, tapi ya ini yang non-steroid. Non-steroid anti-inflamasi disease. Sering juga menimbulkan reaksi anafilaktoid, juga sebagai akibat inhibisi siklooksigenase. Ini siklooksigenase itu tadi itu
enzim yang digunakan untuk merubah asam arakidonak menjadi prostaglandin tadi. Kalau itu dihambat, sebenarnya mau mengobati itu, tapi bisa malah menimbulkan reaksi seperti anafilaksis, manifestasi klinis, gejala klinis maksudnya. Maksudnya manifestasi klinis itu gejala klinis yang timbul. Gambaran atau gejala klinik reaksi anafilaksis berbeda-beda gradasinya. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang berat, maksudnya gitu. Sesuai berat ringannya reaksi. Antigen, antibodi, atau tingkat sensitivitas. Jadi ada berat ringannya reaksi antigen, antibodi. Kalau hanya sedikit yang bereaksi ya ringan. Kalau sedang-sedang ya sedang. Kalau banyak ikatan antigen antibodi berat. Atau tingkatan sensitivitas seseorang. Gitu ya. Namun pada tingkat yang berat berupa shock anafilaktik, gejala yang menonjol adalah gangguan sirkulasi dan gangguan respirasi. Ini yang bisa menimbulkan kematian itu gangguan sirkulasi dan respirasi. Respirasinya tadi itu kan bronkusnya menyempit, ada lendir, hanya bisa bernafas, meninggal. Gangguan sirkulasi, pembuluh darahnya di perifer meninggi, melebar, ya, melebar. Darahnya semua ke perifer, merah semua badannya. Kalau gatal merah. Darah ke otak kurang, shock. Karena aliran darahnya semua ke perifer, otak tidak kebagian. Shocknya di situ. Kalau aliran darah ke otak kurang, sadarannya nurut, bisa meninggal. Kehilangan kesadarannya itu karena aliran darah ke otak kurang. Pengelolaan anafilaksis dan shock. Nah, ini dikelola. Ya. Secara umum, terapi anafilaksis bertujuan satu, mencegah efek mediator, yaitu menghambat sintesis dan pelepasan mediator. Tidak lepaslah histamin ini. Blokade reseptor. Reseptor tadi kan, reseptor H1, reseptor H2. Jadi obatnya itu ada apa namanya, yang untuk melebarkan pembuluh nafas itu. Ini obatnya ini. Ini kok ini. Aminofilin, nah ini aminofilin ini juga untuk asma. Gitu ya. Aminofilin ini obat untuk asma ini. Disuntikkan melebar, sesak nafasnya langsung hilang. Kan mengambil orang asma itu kan mengeluarkan nafasnya sukar, mengambilnya agak mudah tapi mengeluarkannya susah. Nah ini aminofilin ini disuntikkan, nafasnya lega karena bronkusnya lebar. Aminofilin ya. Kalau katekolamin ini adrenalin atau noradrenalin. Nah, blokade reseptornya, reseptor pada apa namanya, bronkus. Dua, mengembalikan fungsi organ dari perubahan patologik akibat efek mediator. Satu dan dua ini ada kaitan. Ini skema dari pelepasan mediator dari mastosit. Ini skemanya gitu. Mediatornya tadi kan ada histamin, prostaglandin, leukotrien, PAF, bradikinin, faktor kemotaktik. Nah, maksudnya senyawa-senyawa kimia yang kemo itu kimia yang bisa menarik itu neutrofil, basofil, eosinofil. Efek biologi itu vasodilatasi kapiler, kapilernya semuanya melebar kan. Kalau kapiler melebar, tekanan darahnya pasti turun karena ruang darah menjadi lebih luas, volume darahnya tetap.
Jadi volume darah ini jadi relatif turun. Volume darah turun, tekanan darah turun, shock. Permeabilitas kapiler meningkat. Kapiler itu mudah melalui cairan. Jadi cairannya dari plasma merembes, volumenya tambah turun. Sudah volume ruangan darah meningkat, volume darahnya turun karena banyak cairan yang merembes ke jaringan. Bentol-bentol di kulit ini, saudara kalau alergi itu, bentolan itu isinya eksudat gitu. Eksudat dari cairan plasma yang masuk ke jaringan. Kemudian spasme bronkus. Nah, ini yang meninggal itu tidak bisa bernafas. Spasme itu artinya bronkusnya menyempit. Kalau dilatasi melebar. Nah, ini obatnya yang sebelah itu. Adrenalin, epinefrin itu yang namanya adrenalin. Yang satu norepinefrin, yang satu epinefrin itu ya. Kemudian aminofilin, ini obatnya sebelah kiri. Kalau yang ini untuk mengurangi mediator itu antihistamin gitu ya. Obat antihistamin ini untuk obat alergi gitu ya. Steroid, ya steroid itu banyak itu kortison, prednison. Nah, ini kelompok steroid. Yang panahnya ini kan ditujukan. Ini antihistamin untuk ini histamin, prostaglandin, leukotrien, ini satu kelompok. Kemudian steroid ini untuk ini. Steroid ini juga untuk bradikinin, PAV, dan kemudian penanganan shock anafilaksis. Satu terapi medikamentosa itu terapi pengobatan. Obat itu adrenalin. Ini obat jiwa. Nah, ini penyelamat. Penyelamat yang shock anafilaksis itu adrenalin. Setiap klinik harus tersedia adrenalin. Dosisnya sedikit sekali, tidak boleh banyak-banyak juga. Prognosis shock anafilaksis tergantung kecepatan diagnosa dan pengelolaannya. Adrenalin merupakan obat pilihan, drug of choice dari shock anafilaksis. Maka setiap rumah sakit, di UGD terutama, itu harus tersedia adrenalin. Siap untuk diberikan kalau penderita itu tiba-tiba shock anafilaksis. Hal ini disebabkan 3 faktor, yaitu satu, adrenalin merupakan bronkodilator kuat. Nah, langsung melebarkan bronkus yang menyempit tadi itu. Sehingga penderita dengan cepat terhindar dari hipoksia, kurangan oksigen jaringan, yang merupakan pembunuh utama. Pembunuh utama ini karena kekurangan oksigen di jaringan-jaringan. Saudara mau coba meninggal ya tidak usah bernafas, lahirnya kan kemudian pasti mati karena kekurangan oksigen. Terus rusaklah fungsi sel, masing-masing sel mati, semua sel mati kekurangan oksigen. Merupakan vasokonstriktor pembuluh darah. Nah, ini satu, jadi adrenalin itu punya 2 fungsi, melebarkan bronkus, vasodilator, menyempitkan pembuluh darah. Dan tadinya kan melebar itu vasodilatasi pembuluh darah perifer. Merupakan adrenalin vasokonstriktor dan faktor inotropik yang kuat, memperkuat kontraksi otot jantung ini, inotropik itu. Sehingga tekanan darah dengan cepat kembali normal. Merupakan histamin blocker, jadi menghambat reseptor itu histamin melalui peningkatan produksi siklik AMP, siklik adenosin monofosfat, sehingga produksi dan pelepasan chemical mediator dapat berkurang atau berhenti. Ini drug of choice, pilihan tunggal atau pilihan paling safe. Nah, dosisnya kecil kan, ini hanya 0,3 ml sampai setengah mililiter adrenalin dilarutkan lagi satu dibanding 1000. Nah, coba encer sekali 0,3
sampai 0,5 dilarutkan dengan perbandingan kalau 0,3 ya dibanding dengan berapa? 300 cc. Ya, 0,3 ini kalau 1 cc dibanding dengan 300 cc. 1 cc 0,3 dilarutkan dalam 300 cc. Disuntikkan sedikit itu. 1 cc. Secara intramuskuler yang dapat diulangi 5-10 menit. Dosis ulangan umumnya diperlukan mengingat lama kerja adrenalin cukup singkat. Nah, bilang itu sih. Jika respon pemberian secara intramuskuler kurang efektif, dapat diberikan secara intravena. Jadi suntiknya langsung disusukkan ke otot, bukan ke vena. Susuk otot, langsung dimasukkan, nah sembuh. Paling mudah itu di lengan atas atau di paha yang tidak banyak pembuluh darah. Dapat diberikan secara intravena kalau tidak intramuskuler, tapi umumnya intramuskuler yang gampang. Intravena itu malah lebih sulit. Setelah 0,1 sampai 0,2 ml adrenalin dilakukan dalam fluid 10 cc. Ini kalau dalam intravena dosisnya lebih kecil, 0,1 sampai 0,2. Dengan yang fisiologi diberikan perlahan-lahan. Jadi dimasukkan ke dalam botol infus gitu. Pemberian subkutan sebaiknya dihindari pada shock anafilaktik karena efeknya lambat. Nah, subkutan ini pada suntikan bawah kulit lambat itu karena ada jaringan lemak. Tapi kalau langsung ke ototnya nanti akan diserap oleh pembuluh darah kapiler otot. Akan mungkin tidak ada akibat vasokonstriksi pada kulit sehingga absorpsi obat tidak terjadi kalau subkutan. Sub itu artinya bawah kutan kulit. Nah, yang kedua aminofilin. Nah, aminofilin tadi kan juga dapat diberikan dengan sangat hati-hati apabila bronkospasmus belum hilang dengan pemberian adrenalin. Hati-hati ya. Ya, kalau sudah diberi adrenalin ya aminofilinnya jangan dulu karena efeknya sama. Kan kalau bronkospasmus kan bronkospasmusnya belum hilang kasih karena adrenalin kan tadi menyebabkan bronkodilatasi. 250 mg aminofilin diberikan perlahan selama 10 menit intravena. Dapat dilanjutkan 250 mg lagi melalui drip infus jika perlu. 250 mg saja selama 10 menit. Nah, biasanya ini juga diinfus kan lama 10 menit loh. Masa menyuntikkan 10 menit terus di situ. Ya, masukkan ke infus saja. Bisa diatur tetesannya. Kemudian yang ketiga antihistamin dan kortikosteroid. Pilihan kedua setelah adrenalin itu dua ini. Kedua obat tersebut kurang manfaatnya pada tingkat shock anafilaktik sebab keduanya hanya mampu menetralkan chemical mediator yang lepas dan tidak menghentikan produksinya. Nah, lepas saja dinetralkan. Tapi kalau yang masih dalam sel mastosid basofil terus keluarkan terus ya. Sehingga tidak kurang efektif. Dapat diberikan setelah gejala klinik mulai membaik guna mencegah komplikasi selanjutnya berupa serum sickness atau prolonged effect. Dapat diberikan setelah gejala klinik mulai membaik. Jadi antihistamin yang biasa digunakan adalah difenhidramine (HCl). Golongan kortikosteroid dapat digunakan yaitu dexamethasone tadi itu ya, dan dihidrokortison. Ini agak kurang jelas tulisannya ya.
Nah, ini catatannya. Obat-obat yang dibutuhkan yaitu 1, 2, 3, 4 ini. Di UGD pasti tersedia khusus di tempat P3K biasanya. Adrenalin, aminofilin, antihistamin, kortikosteroid supaya kalau ada kesalahan tidak menjadi ke apa namanya kelupaan atau kelalaian itu. Kalau ada obat-obat ini tidak ada kelalaian karena ini sudah disiapkan. Terapi suportif sama pentingnya dengan terapi medikamentosa dan sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Itu pemberian oksigen. Pemberian oksigen jika laring atau bronkospasmus menyebabkan hipoksia, pemberian oksigen 3-5 liter per menit harus dilakukan. Pada keadaan yang amat ekstrim tindakan, nah, yang ekstrim ini perlu dilakukan ini tracheotomi dan krikotiroidektomi. Dibuka ini lehernya, pasang itu selang yang bentuknya selang pendek yang bentuknya seperti huruf L ini. Napasnya dari situ. Kemudian posisi Trendelenburg, artinya kaki lebih tinggi daripada badan atau jantung. Posisi Trendelenburg atau berbaring dengan kedua tungkai diangkat, diganjar dengan kursi atau bantal, akan membantu menaikkan venous return, darah kembali ke jantung, sehingga tekanan darah ikut meningkat. Kalau kakinya lebih rendah kan banyak darah yang kumpul di kaki, kalau ditinggikan banyak darah yang kembali ke jantung. Kemudian pemasangan infus. Jika semua usaha-usaha di atas telah dilakukan, tapi tekanan darah masih tetap rendah, maka pemasangan infus sebaiknya dilakukan. Supaya volume darah ini normal kembali. Artinya perbandingan volume darah dan ruang darahnya normal. Dengan cairan plasma expander, misalnya dextran. Dextran itu plasma expander. Merupakan pilihan utama guna dapat mengisi volume intravaskuler secepatnya. Jadi volume darah ini harus dicukupi cepat. Jika cairan tersebut tidak tersedia, boleh dengan ringer laktat. Ini juga cairan infus. Atau NaCl fisiologis, ini juga cairan infus. Dapat dipakai sebagai cairan pengganti dextran. Pemberian cairan infus sebaiknya dipertahankan sampai tekanan darah kembali optimal atau normal ya, dan stabil. Kemudian resusitasi kardiopulmonar. Seandainya terjadi henti jantung, cardiac arrest, maka prosedur resusitasi kardiopulmonar segera harus dilakukan sesuai dengan falsafah ABC dan terusnya. Nah, ini ABC ini apa namanya perlu saudara ketahui juga. Mengingat kemungkinan terjadinya henti jantung pada suatu seorang laki-laki selalu ada, maka sewajarnya setiap ruang praktek seorang dokter atau perawat atau bidan atau sebagainya tersedia selain obat-obat emergensi, perangkat infus dan cairan juga perangkat resusitasi untuk memudahkan tindakan secepatnya. Perangkat yang dibutuhkan secara suportif, oksigen, posisi Trendelenburg atau posisi infusnya dan daerahnya resuscitation kit. Ada alatnya namanya resuscitation kit. Itu apa? Bambu itu. Atau ada yang dihubungkan dengan mesin untuk memompa udara sehingga bernafas. Ini untuk pernafasan utama. Mencegah pencegahan, ini pencegah ya. Pencegahan perlu ini supaya jangan sampai terjadi suatu anafilaksis. Satu kewaspadaan, tiap penyuntikan apapun bentuknya, terutama obat-obat yang telah dilaporkan bersifat antigen, misalnya serum anti, misalnya ATS itu anti tetanus serum itu serum kan dilakukan ini.
insulin, termasuk obat antibiotik lain ya, anestesi lokal dan lain-lain harus dilakukan secara selalu waspada untuk timbulnya reaksi anafilaktik. Penderita yang tergolong risiko tinggi yaitu ada riwayat asma, ada riwayat rinitis, eksim atau penyakit-penyakit alergi lainnya harus lebih diwaspadai lagi. Jangan mencoba menyuntikkan obat yang sama bila sebelumnya pernah ada riwayat alergi, apapun kecilnya. Sebaiknya mengganti dengan preparat lain yang lebih aman. Bukan derivatnya, tapi preparat lain yang efeknya sama, tapi bukan turunannya. Kemudian yang kedua dilakukan tes kulit. Walaupun kurang efektif, tapi tetap harus dilakukan. Tes kulit memang sebaiknya dilakukan secara rutin sebelum pemberian obat bagi penderita yang dicurigai. Tindakan ini tidak dapat diandalkan dan bukan tanpa risiko, tapi minimal kita dapat terlindungi dari sanksi hukum. Nah, ini kalau ada masalah-masalah hukum, nah, sudah ada bukti bahwa sudah dilakukan tes kulit. Pada penderita dengan risiko amat tinggi dapat dicoba dengan stress test itu artinya ya ditempeli obat itu di kulitnya. Tapi lama itu dengan kewaspadaan dan persiapan yang prima karena ditempelkannya ini agak lama. Kemudian nanti dibuka ada reaksi alergi di situ di tempat yang ditempelkan stress test itu. Yang ketiga, pemberian antihistamin dan kortikosteroid sebagai pencegahan sebelum penyuntikan. Jadi kalau dicurigai bisa timbul alergi, maka diberikanlah penyuntikan obat juga obat ini, obat antihistamin dan kortikosteroid juga merupakan tindakan yang aman. Selain itu hasilnya pun dapat diandalkan ini. Kalau dicurigai akan timbul alergi, suntik dulu dengan didramin atau disuntik kortison. Ada obat suntiknya, ada juga yang dimakan ini ya, yang baik dua-duanya. Pengetahuan, keterampilan dan peralatan, early diagnosis dan early treatment secara legiartis serta tersedianya obat-obatan beserta perangkat resusitasi lainnya merupakan modal utama guna mengelola stok anafilaktik yang mungkin tidak dapat dihindari dalam praktik di dunia kedokteran. Masalah hukum, ini ada masalah hukumnya ini. Walaupun tes kulit tidak menjamin 100%, namun demi kepentingan hukum, tes kulit sebaiknya dilakukan. Ini tadi sudah saya katakan, sebelum menyuntik obat yang telah pernah dilaporkan sebagai obat yang dapat menimbulkan serangan anafilaktik, ini harus dilakukan tes kulit. Seandainya tes kulit negatif dan pada pemberian dosis terjadi shock anafilaktis, kemudian tak dapat tertolong, maka pernyataannya adalah sudahkah kita melakukan tugas dengan baik, yakni menggunakan standar profesi yang optimal. Di sini dituntut pengetahuan dan keterampilan dalam bertindak. Tersediakah obat-obat protection dan peralatan yang lengkap untuk melakukan RKP yang sempurna. Di sini dituntut tersedianya obat-obatan protection dan peralatan yang lengkap untuk bertindak sesuai dengan standar profesi yang terakhir. Tadi itu sudah sebutkan ya obat-obat yang harus disiapkan, kemudian alat-alatnya ini tadi kan. Nah ini alat terapi, alat atau obat untuk terapi suportif, kemudian obat yang untuk mengobati ini kan. Nah, obat yang dibutuhkan empatnya harus ada di UGD. Di tempat praktek dokter umumnya harus nanti. Kemudian ini harus ada kalau perlu. Nah, itu. Saya buatkan itu. Ini hukum nih. Kemudian kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan terakhir ini. Nah, adalah kesimpulan terakhir itu shock anafilaktik merupakan reaksi alergi yang tergolong emergency life threatening. Nah, dua reaksi anafilaktis atau anafilaktoid dapat memberi gejala yang sama walaupun mekanismenya berbeda.
menyerupai anafilaksis menyerupai anafilaksis dan bisa juga menimbulkan gejala atau efek seperti anafilaksis. Tes kulit senantiasa dilakukan atau diperlukan pada penggunaan obat yang sangat dicurigai untuk kepentingan aspek hukum. Tes kulit ya. Pemberian antihistamin dan steroid pra-eksposur sebelum penyuntikan nantinya dilaporkan sangat bermanfaat. Yang keempat, obat pilihan utama ya dari shock adalah adrenalin. Drug of choice dari shock anafilaksis adalah adrenalin atau noradrenalin sama saja. Yang keenam, keterampilan RKP dan tersedianya resusitasi kit emergensi drug mutlak pada tempat-tempat di mana penyuntikan banyak dilakukan. Ini kesimpulannya itu 6 ya. 6 yang penting diperhatikan. Saya rasa itu saja. Sudah jam 10 lebih 20 menit. Tidak apa-apa. Sampai jumpa. Ini juga dibuat pertanyaan ya. Tapi sekaligus saja dengan itu tadi. Jadi tiga pertanyaan itu tentang kanker dan tentang shock anafilaksis. Jadi satu itu. Kalau saudara boleh membuat satu pertanyaan tentang apa namanya itu kanker, yang duanya tentang shock anafilaksis, atau dua anafilaksis, satu kanker, atau tiga-tiganya kanker saja ya boleh, atau tiga-tiganya tentang shock anafilaksis juga boleh. Nah, tetapi sebaiknya 3 pertanyaan itu ya ada dua-duanya, ada shock anafilaksis, ada kanker. Ini sekarang hari Selasa, paling lambat hari Minggu ya. Nah, Baik, Pak. karena saya siapkan untuk menulis penjelasannya itu lama karena panjang ceritanya. Nanti yang pertemuan pertama atau pertanyaan yang pertama saya kirimkan besok atau lusa ya. Karena baru sampai Baik, Pak. baru pertanyaan kelompok keempat kalau tidak salah tadi. Yang belum selesai kelompok 5 sama sekali belum. Karena saya berusaha menjelaskan sedetailnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan tentang apa ya? Nanti minggu depan saya mencoba mau menyampaikan lagi tentang ini, gangguan sistem saraf. Ini panjang nih, gangguan sistem saraf. Oh, saya tahunya diberi berapa kali nih ya pertemuan ini. Nah, setelah nanti saya tak nanya Mbak Nana. Saya sudah 3 kali ini ya. 3 kali yaitu tentang ini, 1, 2, 3 ini. Konsep sehat, riwayat alamiah penyakit, radang, reproduksi sel, neoplasma, shock anafilaksis. Nah, minggu depan kalau saya lagi gangguan sistem sirkulasi. Masih ada lagi tentang diabetes mellitus dan tentang gagal ginjal. Gagal ginjal kronis maupun akut ini ya, mestinya 2. Gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut. Yang akut belum saya masuk kali ini. Mudah-mudahan ini selesai ya. Ya, saya selamat siang, sampai ketemu lagi. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Ya. Siang, Pak. Siang, Pak. Sampai jumpa di minggu depan, Pak. Ya. Oke.